Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Bagaimana jika ada pendeta yang membakar Al-Quran? Seperti apa tanggapan umat muslim mendengar ada pendeta yang membakar Al-Quran? Dan apa yang terjadi pada pendeta yang membakar Al-Quran? Sebelum melanjutkan, klik like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan jika ada notifikasi terbaru dari channel Islam Berbagi Ilmu. Siapakah pendeta yang tega membakar Al-Quran? Awal mula yang merencanakan aksi pembakaran Al-Quran adalah pendeta Terry Jones bersama rekan-rekannya dalam rangka memperingati serangan bom pada 11 September beberapa tahun silam. Menurutnya, Al-Quran berisi kebencian dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu. Namun, rencana tersebut batal. Akan tetapi, pengikutnya lah yang merealisasikan aksi tersebut yang bernama Bob All dan Danny Ellens. Dan aksi tersebut dilakukan di belakang rumah Bob All di daerah Springfield. Ia berdalih bahwa aksinya itu adalah pesan dari Tuhan. Pembakaran Al-Quran tersebut disaksikan oleh sekelompok orang yang salah satunya adalah awak media. Ia membakar 2 mushaf dan teks Islam lainnya. Ia menyiramkan cairan pembakar dan menyudutnya dengan api. Aksi tersebut adalah contoh tidak adanya toleransi terhadap agama Islam, sedangkan agama Islam sendiri mengajarkan agar bersikap toleransi meski terhadap agama lain. Al-Quran sangat sakral di mata umat Islam karena berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Menurut Imam Qurtubi, makna firman Allah tersebut bahwa Allah menurunkan kitab-kitab untuk menjadi petunjuk bagi semua orang yang beriman. Sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Aksi pendeta yang membakar Al-Quran tersebut sangat disayangkan menjadi bentuk penistaan agama. Kemudian, bagaimana reaksi umat Islam terkait aksi pendeta yang membakar Al-Quran? Umat Muslim Yordania menyebutnya sebagai respons simpati. Kemudian pemuda Muslim Yordania memberikan bunga kepada pendeta gereja yang bernama Pendeta Konstantin Kormas, dan pendeta tersebut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pendeta Konstantin Kormas mengatakan dalam pidatonya bahwa aksi yang dilakukan pendeta yang membakar Al-Quran tersebut cenderung fanatis dan tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang seharusnya menyebarkan cinta dan toleransi. Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan safar dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar juga berkata bahwa ulama fikih tidak memperbolehkan bepergian ke negeri musuh karena dikhawatirkan keselamatan dan keamanannya. Dengan begitu, mushaf atau Al-Quran tidak boleh diberikan kepada orang kafir kecuali ia memeluk Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Yang artinya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar ia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Bagi demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tak mengerti. Kemudian apa yang terjadi pada pendeta yang membakar Al-Quran? Peristiwa pembakaran Al-Quran kembali mencuat setelah beredar foto-foto seorang pria yang sedang dirawat di rumah sakit, mirip dengan pendeta yang melakukan aksi pembakaran Al-Quran. Banyak pula yang mengaitkan bahwa itu adalah azab yang diterimanya. Hampir semua tangannya melepuh, membusuk, dan menghitam. Berdasarkan keterangan dari dokter tempat pria itu dirawat, mengatakan luka di tangan pria itu mengeluarkan bau busuk. Salah satu tim channel YouTube melakukan penelusuran lebih dengan memakai Google Image. Hasilnya adalah bahwa asal-usul foto pria tersebut bernama Paul Gaylord. Ia terkena wabah mematikan yang disebabkan bakteri Yersinia pestis yang pernah menyebar di Eropa sekitar tahun 1346 sampai 1353. Intinya, kita harus saling menghormati meski antar lain agama, termasuk menghormati kitab agama masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.